Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kenalkan, nama saya Upasaka Pandita Dharma Cakrawijaya. Terima kasih pada kesempatan ini kita kembali bisa berbagi kebajikan untuk menambah semangat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit ingin berbagi bagaimana sih biar kita itu sukses. Kata sukses, orang akan sering berpikir dengan materi. Punya mobil yang mewah, punya rumah, dan lain sebagainya yang serba wah. Nah, tetapi sukses di sini tergantung juga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bayi, balita, itu sukses apabila dia bisa mulai merangkak. Kemudian dia bisa berjalan. Itu sukses yang luar biasa. Kemudian masa anak-anaknya itu bagaimana dia bisa misalnya naik sepeda, tadinya nggak bisa naik sepeda, bisa naik sepeda. Nah itu suatu kesuksesan yang luar biasa bagi mereka. Kemudian pada masa remaja, bagaimana kita bisa lulus ujian. Nah ini sukses yang kita dapatkan. Pada masa pacaran, mendapat dambaan hatinya, itu bahagia yang luar biasa. Nah setelah masuk selanjutnya, dewasa, bekerja, dan seterusnya. Pada saat usia tua, nah ini yang sering terjadi, kesuksesan terbesar bukan karena banyaknya materi lagi, tapi kesuksesan terbesar apabila mendapat kasih sayang dari anak-anaknya. Bagaimana perhatian kepada dari anak pada orang tuanya, bukan hanya materi. Kalau dikasih materi, boleh ditanya, misal ada pada orang-orang, bapak kita yang sudah sepuh, yang maaf yang mungkin sudah terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih uang yang banyak, ataukah anak-anaknya sering berkunjung, menyuapin dia makan, mana yang lebih dia bahagia? Pasti kebahagiaan itu adalah pada saat perhatian anak-anaknya kepada orang tua dan keharmonisan di dalam keluarga. Nah, di sini pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita sukses untuk diri kita sendiri di dalam Dhamma. Di dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya berbuat perbuatan yang kurang baik. Nah, di dalam Dhammapada, seseorang yang meninggalkan perbuatan jahat dan mengganti dengan perbuatan baik, maka ia akan menerangi seluruh dunia ini bagaikan tertutup awan yang gelap menjadi terang. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri sendiri ini teorinya gampang, kadang-kadang prakteknya susah. Kenapa orang depresi? Kenapa ada orang bunuh diri karena kesalahan yang pernah dia lakukan? Karena apa? Karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Di dalam Dhammapada tadi, 173 tadi menceritakan bagaimana seorang Angulimala yang sadisnya luar biasa, akhirnya ketemu Sang Buddha, dia sadar dan menjadi sempurna. Nah, ini juga pernah saya alami sebelum saya mengenal agama Buddha, mengenal Dhamma. Saya itu paling hobi yang namanya berburu. Hobi yang namanya mancing. Ya. Apalagi kalau lihat ada burung, kita ketapel burung, dapat satu burung senangnya minta ampun. Itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk kesenangan. Akhirnya dapat paling dibuang atau dikasih kucing. Kemudian kita juga mancing, dapat ikan. Kalau ikan yang saya suka, saya buang begitu aja. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada ketakutan sama sekali. Kemudian pada saat SMP, saya baru mengenal agama Buddha. Pertama kali guru agama Buddha menerangkan tentang hukum karma. Nah, disitulah saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini, kesenangan-kesenangan yang saya lakukan selama ini tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah untuk penderitaan. Nah, sampai itu sedikit demi sedikit saya bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, akhirnya pada tahun 2004 saya mengalami sakit yang mungkin menurut saya dramatis. Hanya saya bersin, kemudian langsung lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Walaupun saat ini bisa berjalan tapi tidak normal. Nah, pada saat itu, apa yang saya lakukan? Mungkin kalau saya berpikir negatif, yang belum mengenal Dhamma, saya akan berpikir, wah, Buddha nggak menolong saya. Kuan Im di mana?
Saya dari SMP, dari muda-mudi aktif sana-sini, kok nggak bisa membantu saya pada saat saya seperti ini. Sangat dramatis. Bersin, langsung total nggak bisa jalan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya menyadari, inilah karma buruk yang harus saya bayar. Karena saya menyadari, inilah yang harus saya bayar. Karena kalau kita ibarat utang, saya bisa menyicil utang saya akan bahagia. Kita akan bahagia. Demikian juga. Tekad itu saya lakukan terus. Ya. Terus saya lakukan dengan berbahagia. Wah, inilah yang harus saya bayar. Hampir tertekad untuk melakukan banyak kebajikan. Satu tekad saya, jika saya sembuh bisa berjalan, saya akan lebih banyak berbuat kebajikan. Ini Bapak Ibu. Memaafkan diri sendiri itu penting di dalam diri kita. Yang kedua, kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Kita bisa memaafkan orang lain, itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dia telah menghina saya, dia telah membenci saya, dia, dan dia semuanya telah membuat kita, batin kita, mental kita menjadi terpuruk. Nah, kita bisa melepas semua itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Di dalam Dhamma, apa yang bisa kita lepas, itulah yang akan membawa kebahagiaan. Apa yang kita genggam, itulah yang akan membawa penderitaan. Sebebat segelas, apabila kita genggam, walaupun kecil, ringan, lama kita genggam seperti ini, semakin kuat kita menggenggam, semakin capek kita. Tapi semakin kita lepas, semakin kendor, maka kita akan bahagia. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memaafkan diri kita dan bisa juga kita memaafkan orang lain. Kemudian di dalam Dhamma juga harus yang kita lakukan, kita harus berusaha tadi satu, untuk tidak menghancurkan kehidupan makhluk lain. Kita tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Kita tidak melakukan perbuatan yang asusila. Kita tidak memecah belah orang lain, ataupun apalagi memecah belah sangha. Kemudian kita tidak berbuat kasar. Kita tidak melakukan obrolan-obrolan yang tidak penting, yang bisa menyebabkan penderitaan atau hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian kita tidak punya niat jahat untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari, berbuat niat jahat, kemudian niat menghancurkan, niat-niat yang lain yang bisa merugikan orang lain, itu harus kita hindari. Kemudian yang kita sukses di dalam kehidupan kita ini adalah pertama, kita itu harus punya keyakinan, sada kita. Inilah, kalau kita yakin, pertama yakin apa? Ajaran Sang Buddha membabarkan Dhamma itu adalah atas usahanya sendiri. Kemudian kita yakin perbuatan baik atau buruk itu akan menghasilkan akibat. Kita yakin perbuatan besar, kecil akan bisa menghasilkan akibat. Kita yakin semua perbuatan yang kita lakukan selama ini akan menghasilkan akibat. Itu keyakinan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kita itu punya hiri. Ya, hiri, kita punya hiri, malu untuk berbuat jahat. Nah, ini hiri ini bersifat ke dalam. Koreksi ke dalam diri kita. Kita melihat ke dalam diri saya, apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan. Nah, efeknya seperti apa? Itu ke dalam diri. Kemudian ada otapa. Akibat dari perbuatan itu apa? Nah, ini di sini otapa ini bersifat keluar. Jadi perbuatan kita itu akan menghasilkan apa di luar nantinya. Makanya kalau Bapak Ibu sering saya mengatakan, sering saya berdiskusi, hiri dan otapa itu ibarat hiu. Kenapa saya mengatakan hiu? Mungkin Bapak Ibu sering sembahyang selalu pakai hiu. Nah, hiu itu adalah hiri dan otapa. Setiap kita pegang hiu, setiap saat kita ingat hiri dan otapa. Malu dan takut akan akibat dari perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak baik yang akan kita lakukan. Yang kemudian selanjutnya adalah wirya. Kita harus ada semangat dalam hidup. Harus semangat. Kita telah melakukan satu perbuatan kurang baik. Kita semangat untuk memperbaikinya. Kita telah melakukan banyak perbuatan baik. Misalnya, saya ada orang dari kecil, dewasa, sampai saya tidak pernah dalam tanda kutip melakukan kejahatan besar, tapi selalu berlakukan banyak. Itu harus punya semangat. Saya yakin dan percaya kita ini ada masa-masa tertentu yang secara ini mental kita down.
Itu wirya itu harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita melakukan wirya itu, maka kita punya semangat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak semangat, kemanapun kita pergi nggak semangat. Kemudian yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Nah ini paling penting. Kita itu harus bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan gampang apa yang dikatakan orang kita terima, atau kita melakukan sesuatu yang secara emosional. Jadi bijaksanalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini, apabila kita bisa menjalani dengan penuh keyakinan, punya pesada yang baik, punya hiri, otapa, wirya, dan panya kita berjalan, saya yakin dan percaya kita akan sukses untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan sesuai dengan jalan Buddha Dhamma. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.